Oke, baik, pada pertemuan 10 kita akan membahas proyeksi vektor, kosinus sudut antar dua vektor, dan besar sudutnya. Ya, proyeksi skalar ortogonal. Proyeksi skalar ortogonal biasa disebut juga dengan proyeksi panjang vektor ortogonal. Dalam kata lainnya, objek proyeksi adalah panjang vektor. Nah, dirumuskan sebagai berikut. Ya, jadi proyeksi skalar ortogonal vektor A pada arah vektor B yaitu disimbolkan seperti ini. Ya, jadi vektor A dot vektor B dibagi dengan panjang dari vektor B. Proyeksi skalar ortogonal vektor B pada arah vektor A disimbolkan sebagai berikut, yaitu vektor A dikali vektor B dikali dengan panjang dari vektor A. Kemudian proyeksi vektor ortogonal. Nah, kalau tadi merupakan proyeksi skalar vektor ortogonal, itu objeknya adalah panjang proyeksi vektor. Nah, kalau sekarang proyeksi vektor ortogonal, objeknya adalah vektor. Begitu, dituliskan sebagai berikut. Jadi vektor C itu adalah vektor A dikalikan vektor B dibagi dengan vektor B kuadrat. Ini diselesaikan dulu, baru dikalikan dengan vektor B. Begitu ya. Kalau yang dituju itu adalah vektor B, maka penyebutnya juga B dan pengali vektornya juga B. Nah, kemudian yang kedua, proyeksi vektor ortogonal vektor B pada vektor A ditulis sebagai berikut. Jadi vektor C itu nilainya adalah vektor A dikalikan vektor B dibagi dengan panjang dari vektor A dikuadratkan dikali dengan vektor A. Seperti itu. Ya, jadi yang dituju itu adalah vektor A, maka penyebutnya adalah vektor A, panjang vektor A kuadrat, dan pengalinya adalah vektor A. Ingat, yang dikalikan terlebih dahulu adalah yang ini ya. Ini diselesaikan dulu, baru dikalikan dengan vektor A. Ini juga diselesaikan dulu, baru dikali vektor B. Nah, contoh misalkan ada dua buah vektor yaitu vektor A dan B. Anggotanya atau elemennya adalah yang A, vektor A elemennya 8 dan 4. Yang B elemennya 4 dan min 3. Tentukan panjang proyeksi vektor A pada B. Itu yang pertama. Yang kedua, panjang proyeksi vektor B pada A. Mari kita jawab satu-satu. Di sini penyelesaiannya. Panjang proyeksi vektor A pada B adalah ya, panjang. Jadi simbolnya seperti tanda mutlak ini. Nah, yang atas ini merupakan tanda mutlak, yang bawah merupakan simbol dari panjang vektor. Oke. Nah, yang di atas nilai mutlak dari vektor A dot B. Vektor A dot B berarti yang posisinya sama dikalikan. Nah, ini ya, dikali 4, 4 dikali min 3 nih, 8 kali 4 ditambah 4 kali min 3. Nilainya adalah 20. Ada garis-garis ini maksudnya nilai mutlaknya. Kemudian dibagi dengan panjang dari vektor B. Panjang vektor B pada penjelasan di slide sebelumnya, di materi sebelumnya itu sudah ya. Jadi panjang vektor B itu diperoleh dari akar jumlahan kuadrat dari elemen vektor B. Elemen vektor B ini 4 dan min 3. Berarti akar dari 4 kuadrat ditambah min 3 kuadrat. 4 kali 4, 16. Ini min 3 dikuadratkan adalah 9. Jadi 16 tambah 9 kan 25 ya. Akar dari 25 adalah 5. Berarti ini 20. Nilai mutlak dari ini kan 20 ya. Dibagi 5 adalah 4. Seperti itu ya. Jadi untuk yang pertanyaan pertama, nilainya adalah 4. Kemudian pertanyaan yang kedua, panjang proyeksi vektor B pada A dibalik. Nah, jadi sekarang penyebutnya adalah si A. Ya, jadi panjang dari proyeksi vektor B pada A adalah ini vektor A dot B itu sama kayak tadi ya, 20 nilai mutlak dari 20, sedangkan yang berbeda itu adalah penyebutnya ya, 8 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Nilainya 80. Jadi 20 dibagi akar 80 gitu ya. Nah, ini bisa disederhanakan menjadi akar 5.
itu. Kemudian lanjut yang kedua, misalkan bentuk vektornya seperti ini. Vektor A-nya adalah 3i plus 4j min k. Ini maksudnya bisa ditulis seperti ini. Ya, kemudian vektor B bisa ditulis seperti ini. Panjang proyeksi vektor A pada B adalah, jadi ini dikali ini dikali ini, dan ini dikali k-nya. Atau ini 3 kali 1, ya, 4 kali min 2, 1 kali min 1 kali 1. Nilainya adalah min 6. Ya, nilai mutlak min 6 dibagi, nah panjang vektornya, panjang vektor B itu adalah, B-nya kan elemennya ini ya, 1 min 2, 1. Ini dikuadratkan semua, kemudian dijumlahkan, dicari akarnya adalah akar 6. Nah, jawabannya akar 6. Nilai mutlak ini adalah nilai mutlak min 6 adalah 6, ya kan, dibagi dengan akar 6. Nah, ini kalau disederhanakan menjadi seperti ini. 6 akar 6 per akar 6 dikuadratkan, ya. Ini kan dikali ini sama dengan akar 6 kuadrat. Akarnya hilang sehingga masih 6. Nah, sehingga jawabannya adalah akar 6. Oke, contoh yang ketiga. Ada vektor A dan vektor B. Tentukan proyeksi skalar A pada B dan proyeksi skalar B pada A. Proyeksi skalar A pada B adalah, disimbolkan S. Proyeksi skalar A pada B adalah vektor A dot B, ya, 3 kali 0, 2 kali 3, 4 kali min 4. Dibagi dengan panjang dari vektor B. Panjang dari vektor B berarti akar dari hasil kuadratnya. Oke, 3 kali 0, ini 0, 3 kali 2, 6, 4 kali, benar ya, 0, 6, 4 kali min 4 adalah min 16. 0 ditambah 6, 6 dikurangin 16 adalah min 10, ya kan. Terus kalau ini hasilnya 0, ini hasilnya adalah 9, ini hasilnya adalah dikuadratkan, minnya jadi plus ya, 16, ya kan. 9 tambah 16, 25. Akar dari 25 adalah 5. Min 10 dibagi 5 adalah min 2. Gitu ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian yang kedua, proyeksi skalar B pada A, penyebutnya yang berbeda. Sekarang pada A berarti penyebutnya A juga. Nah, kalau tadi pada B berarti penyebutnya B, gitu ya. Jadi yang di atas itu sama ya, min 10. Ya, kemudian yang di bawahnya yang berbeda ya, karena penyebutnya beda. Nah, 3 kuadrat ditambah 2 kuadrat tambah 4 kuadrat. 9 tambah 4 tambah 16. Gitu ya, 25 tambah 4 akar 29. Ya, jadi ini adalah min 10 akar 29. Kemudian contoh yang keempat. Nih, ada vektor A dan vektor B. Kemudian tentukan proyeksi vektor. Nah, sekarang proyeksi vektor A pada B dan proyeksi vektor B pada A. Nah, kalau proyeksi vektor seperti rumus yang tadi ya di slide sebelumnya, slide awal. Nah, di sini A dot B dulu. A dot B kan ini ya, 6 kali 4 min 4 kali 2, 2 kali 2 nih ya. 6 kali 4 ditambah min 4 kali 2 ditambah 2 kali min 2. Ini diselesaikan dulu yang dalam kurung. Kemudian, nah ini kan akar. Aslinya kan begini ya. Akar 4 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah min 2 kuadrat. Aslinya kan begini. Ya, tapi ini dikuadratkan. Kalau ini dikuadratkan kan hilang akarnya, ya kan? Akarnya hilang, jadi tinggal 4 kuadrat plus 2 kuadrat plus min 2 kuadrat. Begitu ya. 6 kali 4 ini adalah 24. Ya, saya hitung di sini ya. 6 kali 4-nya 24. Min 8. Ini ya, yang ini. 2 kali min 2. Maaf sebentar. Min 4.
Tuh. Kita selesaikan dulu yang dalam kurung. 16, 4, 4. Ya, yang dalam kurung 24 kurang 8 berapa itu? Maaf ya, 24 kurang 8. 14 dikurang 8, 6 berarti 16 ya. 16 dikurang 4, 12. Ya, jadi di sini 12, kemudian bawahnya 24. Nah, ini adalah 1/2. Ya kan, sama-sama dibagi 12. Ini juga dibagi 12. Bagi 12 dapat 1, bagi 12 dapat 2. Nah, ini ya, dapat kita setengah. Nah, kemudian setelah dapat setengah dikalikan dengan vektor. Vektor B ya. Kali vektor B. Nah, kalau ada perkalian skalar dengan vektor, maka ini masing-masing elemen vektornya dikalikan skalar. 4 dikali setengah adalah 2. 2 dikali setengah adalah berapa? 1. Min 2 kali setengah min 1. Seperti itu ya. Jadi dapat jawabannya sekian. Kemudian proyeksi vektor B pada A. A dot B-nya sama ya. A dot B sama nggak? 6 kali 4, 4 kali 2, 2 kali 2. 6 kali 4, iya sama dong. Ya, yang ini sama kayak tadi ya, bedanya di penyebutnya. Nah, ini dapat hasilnya 3/14 dikalikan vektor A. Jadi, skalar kali vektor berarti jawabannya adalah 3/14 dikali 6, 3/14 dikali min 4, titik koma saja ya, titik koma, kemudian 3/14 dikali 2. Nah, seperti itu. Nah, diperoleh. Nah, ini kalau disederhanakan jadinya ini yang bagian ini disederhanakan jadinya ini, dan bagian ini yang disederhanakan jadinya ini. Tuh, ya coba ya, 1 saya contohkan, 6 kali 3 kan 18/14. Itu ya, coba sama-sama dibagi 2. Bagi 2 dapat 7, bagi 2 dapat 9. Ini juga sama gitu. 4 kali 3 kan min 2 min 4 dikali 3 min 12/14. Coba sama-sama dibagi 2. Dibagi 2 dapat min 6, bagi 2 dapat 7. Ya kan? Ini juga begitu. Nah, dapat ya nilainya. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan yang pertama, proyeksi skalar itu akan menghasilkan skalar. Bisa nilainya positif atau negatif, sedangkan proyeksi vektor menghasilkan vektor. Nah, ini perlu dicatat. Proyeksi skalar menghasilkan skalar. Nilainya bisa positif atau negatif, sedangkan proyeksi vektor menghasilkan vektor. Nah, kalau panjang proyeksi vektor itu merupakan nilai mutlak dari proyeksi skalar. Nah, kemudian bahasan yang terakhir adalah sudut antar dua vektor. Nah, jadi terdapat sudut antar dua vektor, kemudian dirumuskan sebagai berikut. Nah, ini ya, jadi cos theta itu adalah vektor U dot V per panjang U kali panjang V. Kita langsung ke contoh soal. Misalkan vektor U-nya, wah ini 5 ya. Oke. Misalkan vektor U-nya 2, 1, 9, 3, dan 4. Vektor V-nya 1, min 2, 3, min 2, dan 1. Jadi U dot V perkalian vektor dengan vektornya nih. Perkalian dot produk. Nih, 2 kali 1, 1 kali min 2. Ya kan? 9 kali 3, 3 kali min 2, 4 kali 1. Benar nggak itu ya? Oh, 4 kali 1 kok 1 ya ditulisnya. Oke. Nah, coba kita ulang. Bentar ya, coba saya
Ini dulu. 2 dikali 1, 2. Betul ya. Kemudian min 1 kali min 2, 2. Jadi plus. Ya kan? 9 kali 3, 27. Benar. 3 dikali min 2. Oh ya benar. Min 6. 4 dikali. Benar ya? 3 kali 2 nih ya. 3 dikali 2 nih. Hasilnya min 6. 4 dikali. Nah ini harusnya 4 ya. Jadi 2 tambah 2 itu 4. Ya, 4 tambah 2, 7. Itu adalah 33. 33 benar ya? 33 dikurang 6. Itu adalah berapa ini? 27 ya, benar nggak? 27 terus mana dia? Tambah 4 ya. Benar ya? Tambah 4. Benar ya ini ya mana tadi 27 ditambah 4 ya kan, benar kan? 4 nih berapa ini? 7 tambah 4 kok 13, sebentar maaf ya, 7 tambah 4 tambah ya nah 31 ya, 27 tambah 4. Oh, di sini ada kesalahan, berarti di sini 31, di sini 31. Oke. Nah, dari ya U dot V, ya kan? Bukan 1 ya, ini kan 4, ya kan? Oke. Kemudian dicari panjang U dan panjang V. Panjang U kita cek ya, 2 kuadrat 4, min 1 kuadrat 1, 9 kuadrat 81, 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16. Sudah betul ya. Kemudian yang V 1 kuadrat 1, min 2 kuadrat 4, 3 kali 3 9, 2 kali 2 4 ya. 1 kali 1 1 ya, udah betul. Oke, ini ya yang satu hasilnya sekian dan ini sekian. Jadi akar ini kali ini berarti 111 dikali 19. Ini nilainya adalah 2109. Berarti hasilnya adalah 31 per akar 2109. Seperti itu ya. Nah, oke, baik. Tadi penjelasan tentang apa tadi namanya? Tentang proyeksi vektor ya, tadi ya. Sudah ada proyeksi vektor, proyeksi skalar, dan juga sudut antar dua buah vektor. Nah, untuk yang terakhir, slide terakhir ya, supaya lebih memahami, itu dicoba dikerjakan latihannya. Oke, terima kasih.